Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Yang Widian Pramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Pramekawi, sangkan para lindu madi. Yang Widian Pramekawi, lantaran kelahiran ini. Yang Widian Pramekawi, tujuan kehidupan ini. Yang Widian Pramekawi, sangkan para rindu madi. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga damai selalu atas karunia Yang Widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Panisya, kita awali dengan breaking point pilihan, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Yang Widian Pramekawi, sangkan para rindu madi. Yang Widian Pramekawi, lantaran kelahiran ini. Yang Widian Pramekawi, tujuan kehidupan ini. Yang Widian Pramekawi, sangkan para rindu madi. Hai Sobat Hindu Milenial, dimanapun Anda membuka HiTV Channel 3, saya Diah Panisya dalam lintasan Warta on Spot. Saya ingin mengabarkan bahwa kami baru saja melepas kegembiraan setelah 3 kali 24 jam menahan deg-degan menunggu kunjungan Wawali dan Pasar. Tidak terlepas karena Bapak I Gusti Ngurah Jaya Negara bersanding bersama Bapak Kade Agus Arya Wibawa, calon Wakil Wali Kota Denpasar, muncul di Galeri Bukuku. Seperti apa mereka menikmati atmosfer Galeri Buku Gedung 3 dan Landstok Wartam? Kita masuki jelajah tanpa kata, menganyam mozaik budaya, merajut Jembatan Pencerahan. Galeri bukuku, gagasan sederhana, memuja makna. Galeri bukuku, hutan pustaka taman, pelita Hindu Dharma. Galeri bukuku, memasata, menata aksara. Galeri
pusat kota mengalirkan rasa. Galeri bukuku, galeri bukumu. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HITV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, apa kabar? Dumogis tetap becek dalam karunia Hyang Widi. Kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama narasumber Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mengedarkan topik bahasan kita kali ini mengenai konsep Rena di era milenial. Seperti apa? Mari kita simak setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa HITV Channel 3 masih di Galeri Bukuku bersama Bapak Gusti Ketut Widana, Napi Orti, Bapak. Becik. Iya, kita langsung saja Pak. Oh, iya. Bapak pastinya Gini. tidak sabar lagi ingin membedarkan Iya, pasti. topik tentang konsep dari Tri Rena. Rena itu apakah sebuah kata atau memiliki makna yang terbawa sendiri, Pak? Iya, semua tepatnya Rena itu adalah kata yang mengandung makna. Jadi tidak sekedar kata, tapi kandungan maknanya luar biasa. Kita tahu bahwa Hindu memiliki suatu konsep ajaran yang namanya Rena, tepatnya Tri Rena, yaitu 3 hutang moral dari manusia itu sendiri, khususnya umat Hindu, dalam rangka untuk meningkatkan serada bakti. Di mana kita ketahui Tri Rena itu meliputi Dewa Rena, jadi hutang kepada Ide Sang Widi beserta manifestasinya yang telah menciptakan dunia beserta segala isinya. Kemudian Pitra Rena, hutang kepada leluhur dan juga orang tua yang telah menjadikan kita lahir ke dunia ini ada, eksis. Dan satu lagi Resi Rena, tiada lain adalah hutang kita kepada para resi yang telah menerima kemudian menebarkan ajaran Dharma kepada umat Hindu khususnya. Itu konsep dasar dan pembagiannya. Lalu bagaimana pelaksanaan Tri Rena ini dalam kehidupan keagamaan kita, Pak? Iya, nah bagi umat Hindu dengan adanya konsep Tri Rena menjadikan kita dituntut tanggung jawab untuk bagaimana caranya agar ketiga hutang itu bisa kita taur dalam bahasa Bali atau kita bayar. Ini tidak sekedar apa yang disebut dengan hutang materi atau material, tapi lebih ke hutang moral. Pertama, Dewa Rena. Ini dalam prakteknya umat Hindu melaksanakan 2 jenis yatnya, yaitu Dewa Yatnya dan Buddha Yatnya. Jadi persembahan kepada Tuhan beserta manifestasinya telah menciptakan dunia beserta isinya. Kemudian Buddha Yatnya itu yang disebut dengan unsur-unsur alam yang menjadikan hidup dan kehidupan manusia bisa berlangsung terus-menerus. Kemudian yang kedua, Pitra Rena, hutang kita kepada leluhur yang telah menjadikan kita melalui perantaran bapak ibu kita yang kemudian menjadi orang tua kita, guru Pake, yang membuat kehadiran kita di dunia ini benar-benar atas tuntunan beliau menjadikan kita dari sejak lahir hingga kini menjadi orang yang betul-betul berguna, bermanfaat baik bagi keluarga, bahkan bangsa dan negara. Dan terakhir, Resi Rena kepada para resi yang telah menyebarkan ajaran agama, kita implementasikan dalam bentuk resiatnya. Hormat kepada orang suci, apakah itu Surige, Pandita, Pinandita, dan turunannya kepada termasuk pada guru-guru di sekolah yang disebut dengan guru pengajian. Jadi Tri Rena ini melahirkan pelaksanaan atau praktek pancayatnya. Jadi Dewa Renanya melahirkan Dewa Yatnya dan Buddha Yatnya, Pitra Renanya melahirkan Pitra Yatnya dan Manusia Yatnya, dan Resi Rena melahirkan Resi Yatnya itu sendiri. Jadi simpelnya nanti bagaimana kita bisa melaksanakannya ini tergantung bagaimana tingkat kesadaran kita untuk melaksanakan kewajiban naur atau membayar utang itu sendiri. Nah itu dia Pak ya, jadi mungkin kesadaran kita untuk
memahami lebih lanjut tentang Trirena itu. Dan terakhir Pak, sebagai closing statement, nah di era kekinian saat ini anak-anak milenial cenderung memahami Rena ini di dalam pola material. Pak. Lalu seperti apa Bapak bisa memberikan bayangan? Ya, jadi tadi sudah Bapak katakan bahwa yang disebut dengan utang tanda petik ini bukan dalam bentuk utang material, lebih ke tanggung jawab moral kita. Bagaimana dari Trirena itu kita bisa mengimplementasikan di era kekinian, terutama bagi anak-anak kekinian di era milenial. Contoh saja di wayangnya, kita bagaimana kita bisa bakti kepada Ida Samiti. Kemudian budayanya kita menghargai segala unsur ciptaan alam. Nah itu. Kemudian Trirena yang melahirkan Fitrianya hormat bakti kepada leluhur. Tarmaluten Pitra Puja seperti di kitab Ramayana disebutkan. Kemudian hormat kepada orang tua, taat patuh bakti kepada orang tua, dan Resi-Rena hormat kepada guru dengan segala tingkatan, baik terutama jalur guru dan khususnya dalam konteks kekinian guru pengajar, guru yang mengajarkan segala pelajaran di sekolah masing-masing. Itu sederhananya. Nah, bagaimana kemudian praktek realnya tergantung kepada anak atau umat itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih Pak Widana atas bedarannya. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi program Cemeti. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mega Dewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, apa kabar? Dumugis Taterahayu dalam karunia Hyang Widi. Kita jumpa kembali dalam program Diskusi Nyangguh bersama 4 narasumber kita yang telah hadir tentang masih sama dengan seri Pankofir, pandemi coronavirus yang terus mengguncang. Kali ini seri contoh Pankofir, sesungguhnya contoh apa yang sedang disuguhkan dari Pankofir untuk kita semua. Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini, Pak Yan Sukarma, Pak Nanang, Pak Jelante, dan Prof. Rakeswardana akan mengartikan tentang contoh Pankofir. Namun sebelumnya, mari kita dengar lantunan para tiga yang berjudul Hinduku Jalanku. Marilah kita nyanyi bersama, senandung ria, nyanyian dharma, menuntun langkah kita semua menjadi arah jalan kehidupan. Hindu agamaku yang widi Tuhanku, pusaka Weda, kitab suciku, Begawan biasa, Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, pura kayangan tempat suciku, puja trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam panganjali. Pancasarada dasar agamaku, pura kayangan tempat suciku, puja trisanya cara sembahyangku, salam Rama Santi, Om Santi Santi Santi. Ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa TV, kita kembali di kedai ngopi Nyangguh. Bapak-bapak, Napi Orti, everything okay? Baik. Demikianlah semua sudah paham. Pankofir sedang menjadi arsitek bagi kaum milenial. Mungkin karena pergeseran sendi dari Homo sapien ke Homo vidiens, maka tak henti-hentinya Pankofir mengisyaratkan contoh-contoh nyata. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, budaya daring, salam anjali, dan lain-lain.
Nah, pertama saya akan ke Pak Nanang nih. Secara umum, apa yang dapat kita baca dari pola contoh-contoh kehidupan menjadi new normal ini, Pak? Membaca apa yang dicontohkan oleh Pankofir, coronavirus ya, dengan berbagai protokol yang harus diikuti oleh masyarakat sekarang. Saya membacanya ini sebuah penegasan kembali perintah alam kepada manusia untuk kembali mengendalikan diri. Jadi yang terbiasa melakukan berbagai aktivitas di luar, yang biasanya berinteraksi dengan semua, sekarang semuanya harus dikendalikan. Dan ini menjadi penting karena kita sudah tahu ada dalam tanda petik musuh yang sedang kita hadapi, dan ketika kita tidak mengatur strategi ketika ada musuh datang, itulah kebodohan ya. Bencana sesungguhnya ketika kita sudah tahu ada musuh dan kita tidak bisa menyelamatkan diri, tidak tahu cara untuk mencari selamat. Saya ingin sedikit mengingat apa yang disampaikan oleh Kautilya Arthasastra misalkan. Jadi ketika kita berhadapan dengan musuh, kalau musuh lebih kuat dari kita, misalkan corona ini kita anggap lebih kuat karena kita belum punya daya tangkalnya, belum punya obatnya, ya mau tidak mau kita harus berusaha supaya tidak diperangi oleh mereka, tidak menjadi musuh dari mereka. Caranya apa ya? Dengan itu, dengan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Nah, kalau musuh sudah kita ketahui kekuatannya, kan kita bisa melawan. Tapi ketika musuh belum tidak kita ketahui seperti corona sekarang, yang tentu dalam tanda petik dia pasti lebih kuat dari kita, karena kita tidak punya daya tangkal untuk itu. Ya mau tidak mau kita harus mengalah, ya. Mengalah dalam artian ya kita mengendalikan diri, mengikuti anjuran-anjuran pemerintah supaya tidak dimusuhi oleh mereka. Karena kalau kita dimusuhi oleh mereka, peluang untuk kalah jauh lebih besar daripada untuk menang. Jadi pesan itu intinya adalah menurut dia bagaimana kita mengendalikan diri, karena satu-satunya bisa menyelamatkan kita dari situasi COVID ini adalah cara kita mengendalikan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara kita beraktivitas, termasuk menjaga kebersihan diri. Jadi itu ya. Terima kasih Pak Nanang. Selanjutnya kita bersama Prof. Pragasodana, hadirin di Studio Wartam dan pemirsa HiTV Channel 3. Tentu dari segi ekonomi terutama Bali dan hidup Prof, catatan apa yang bisa Prof utarakan dengan keadaan new normal saat ini dari segi ekonomi? Singkat saja. Oke. COVID ini melulantakan banyak hal, banyak aspek sosial, budaya, dan kesehatan, dan salah satunya yang juga adalah ekonomi. Kita tahu bahwa sekarang ekonomi terpuruk. Indonesia karena masuk kemarin sudah masuk ke dalam tahap resesi karena minusnya lebih dari 5%. Apalagi Bali yang sangat mengandalkan dari jasa pariwisata, terpuruknya cukup lama, dan itu menyebabkan sekarang ini banyak pengangguran. Nah, dengan adanya new normal, maka artinya apa? Ekonomi juga dipertimbangkan agar bisa hidup masyarakat itu juga sehat. Maka ada istilah baru new normal. Sebenarnya itu adalah kebiasaan baru yang harus kita lakukan dengan berbagai aktivitas yang harus kita jalankan. Misalkan tetap yang 3 tadi, 5 menjaga pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tadi pakai daring dan salam anjali. Kan itu paling tidak seperti itu sehingga bisa hidup. Kalau kesehatan saja dipikirkan, ekonomi mati ya mati juga kita semuanya. Maka semuanya harus jalan. Sehingga ada istilah new normal. Sebenarnya kebiasaan baru dan itu harus kita lakukan agar ekonomi kita tetap menggeliat dan kita bisa hidup. Demikian. Terima kasih Pak Prof. Selanjutnya saya ke Pak Soekarmo, Wakil Pimret Wartam. Menurut Pak Soekarmo, apa pesan Pankofir dengan ketat tentang 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak? Kalau kita lihat nih dari kacamata Hindu, apa yang bisa dibagi untuk pemirsa HiTV ini, Pak? Terima kasih. Hindu mengajarkan kita harus mengikuti proses.
kenyataannya kita ingin hasil saja tanpa proses, ya. Kita lebih suka langsung dapat hasilnya dan ogah mengikuti proses ini. Karena setidak-tidaknya dari Vancouver ini, dari 3M itu bisa kita pahami dari Indo bahwa semua kegiatan apapun yang kita lakukan, proses apapun itu meliputi 3 kegiatan pokok. Kalau kita lihat dari Utpeti Siti Perina, maka pesan ini mengandaikan bahwa kita harus selalu bersiap-siap untuk membersihkan diri. Membersihkan diri itu yang pertama, yang paling penting. Karena apapun yang kita bersihkan itu tujuannya adalah murni. Apapun yang kita murnikan tujuannya adalah suci. Sehingga meliputi 3 kegiatan: bersih, murni, dan suci. Itu kenyataannya. Contohnya saja, misalnya kita di Bali melakukan upacara apa saja, pasti yang pertama pasti meresik gitu ya. Tempatnya kita bersihkan dulu. Membersihkan tempat itu bisa saja juga berarti mohon izin kepada yang menguasai tempat itu, kan itu ya. Itu termasuk pembersihan. Dan begitu juga dengan Vancouver ini. Tolong bersihkan tanganmu. Itu ya bedanya. Gitu. Pakai masker, udara, berkaitan dengan udara, kebersihan tangan, kemudian jaga jarak. Itu salah satu proses untuk pemurnian. Kalau mungkin kita dalam konteks budayanya kita sebut dengan nyumnya gitu ya, nyumnya gitu. Setelah dia sumyo itu kita jadi murni. Murni itu primitif. Nah, murni itu primitif apa adanya. Ya, apa adanya. Tidak ada perubahan apapun, sehingga apa adanya. Dari yang apa adanya itulah kita bisa memaknai lebih lanjut menjadi suci. Karena tujuan terakhir agama kita adalah mencapai kesucian. Jadi pesannya kita harus bersihkan diri supaya kita murni, kemudian untuk mencapai kesucian. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa. Mohon ampunan Hidayah Widiwasa. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Cara bijaksana hindari corona. Nah, terakhir saya masih penasaran dengan Pak Jelanti. Ada tambahan untuk menanggapi contoh-contoh dari pendapat yang baru saja disampaikan dari Prof. Rake, Pak Nanang, dan Pak En Soekarno terkait dengan Vancouver dalam kehidupan keagamaan kita, Pak Jelanti? Vancouver ini mengharuskan kita atau mewajibkan kita untuk mulai mulat sarila yang sementara ini kita sering lupakan. Mulat sarila itu artinya kembali kepada diri sendiri, menghindari hal-hal yang negatif, kemudian membangun peradaban lebih baik pada masa yang akan datang. Sehingga tadi ada 2 hal yang disampaikan cukup bagus ya. Yang ketiga dulu tadi ya, yang terakhir nanti gilirannya ekonomi. Pak Soekarno tadi sudah menyampaikan bahwa kebersihan dan kesucian itu merupakan hal yang paling prinsipil dari ajaran agama Hindu. Jadi indikator bisa dilihat dari sistem upacara, sistem peradaban, sistem tata laksana kehidupan susila kita yang kita kembangkan, semua menggunakan hal yang seperti itu. Jadi kita berangkat, sebenarnya tujuan kita adalah kesucian. Kesucian itu di skalanya itu ya cuci tangan, cuci dengan bersih. Sebelum makan kita harus melakukan hal-hal yang bersih dulu, baru melakukan kegiatan seperti upacara yang bersih dulu, yang tadi disampaikan. Jangan lupa kita selalu berdoa. Mohon ampunan Ida yang widiwasa.
bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan Yang Widiwasa. Terima kasih Pak Bapak, ngopi nyanglo yang benar-benar nyanglo. Pemirsa TV, kenyataannya memang ada orang yang bisa membaca hal yang tak dibaca. Namun, lebih banyak orang harus diberikan tanda, kode, atau contoh untuk melakukan perubahan. Tapi dia, entah itu contoh, kode, ataupun makna yang terkandung di dalamnya, semuanya menitipkan pesan untuk selalu menebalkan selada dan bakti kita sebagai umat Hindu Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3 dan hadirin di Studio Wartam, itulah tadi program Ngopi Nyangluh berikutnya akan kita jumpai dalam program-program HiTV Channel 3. Salam damai, Channel 3. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga memberi inspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, saya Diah Parisya mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai, Channel 3. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan Yang Widiwasa. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bersihkan